سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu wala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah, selawat serta salam semoga dapat selalu kita persembahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau hingga hari kemudian. Beribu-ribu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik sekarang ini kita masih diberikan kesempatan, terutama kesempatan nikmat iman Islam, nikmat panjang umur, sehingga kita belum dikubur. Maka dari itu banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah, terutama pas kita dibangun pagi. Bersyukur kita masih bisa melihat, bernapas, melihat matahari yang kadang kita lupakan, abaikan sampai sekarang ini. Kita banyak keluhan, kita banyak kufur, jarang kita berterima kasih kepada siapa sang pencipta kita yang hakiki. Maka dari itu mulai dibiasakan kita menjadi melaksanakan tafakur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda-tanda orang yang beriman, itu tanda-tanda kita eling kepada Allah, itu tanda-tanda kita butuh sama Allah. Karena kehidupan di dunia ini bukan tempat mencari kebahagiaan. Tidak mungkin kita mendapatkan itu semua, karena dunia ini adalah tempat usaha untuk mencari bekal kita buat pulang nanti. Jangan khawatirkan tentang rizki kita semua, karena sudah ada yang memberi, sudah dijamin, sudah ditakar. Masalah rizki adalah sama dengan masalah jodoh, masalah ajal. Maka dari itu kita tidak usah bingung, galau, risau mengenai hari tadi. Masa depan sudah Allah dicatat, sudah ditentukan seperti apa kita nanti jadinya. Sampai kejadian kematian pun sudah Allah tuliskan di kodok dan kodarnya. Maka dari itu tentang masa depan sudah ada yang menentukan, tidak usah kita khawatirkan. Yang perlu kita khawatirkan adalah mencari keridhaan Allah. Mumpung kita masih diberikan umur, mumpung kita masih diberikan kesehatan, jangan sia-siakan waktu yang telah Allah berikan. Paham? Nah, kalau udah paham, kata guru Abi, tutup sama doa. Baru terus aja takarak kayak. Jadi requestnya apa ini? Biar dapat. Siapa yang mau request? Mau diajarin apa maksudnya? Biar tolak ilmunya jelas. Kalau Abi aja yang langsung kan bukan tolak ilmu nanti. Ada tentang sholat?
Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuh. Paling sholat faqad aflaha wa anjaha wa inna fasadat faqad khaba wa khasira. Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab atas seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka beruntunglah dia dan sukseslah dia. Namun jika sholatnya rusak, maka merugilah dia. Jadi dijudulkan apa kesalahan-kesalahan tentang sholat. Tapi sholat sudah beberapa kali Abi ucapkan tergantung wudunya. Wudunya baik, sholat pun dijamin jadi baik. Wudunya tidak baik, sholatnya pun tidak akan baik. Karena syarat sahnya sholat, bagaimana kita bersucinya dalam wudu tadi. Makanya perdalam tentang wudu tadi. Kesalahan-kesalahan dalam sholat. Satu, menunda dan mengakhirkan sholat. Bila mana dalam keadaan kita lagi bekerja, di pas waktu datang panggilan azan, tanggung tinggal sebentar lagi pekerjaan tadi, tetap kita niatkan dalam hati ajam tuka liwaktiha. Niat saya sholat pada waktunya. Tapi kalau tinggal pekerjaan sedikit lagi, sudah beres, tidak ada alasan apapun, langsung kita kerjakan. Ini lagi keadaan nanggung. Kalau kita kan udah biasa bikin waktu jadi tanggung kagok belum komat, tanggung masjidnya ada di sono, akhirnya masjid nggak beres area. Menunda dan mengakhiri sholat merupakan pelanggaran atas perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa waktu sholat ada yang cukup panjang, namun jika pelaksananya ditunda-tunda berlawanan dengan firman Allah, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat suatu kewajiban yang telah ditetapkan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita tidak bisa menempati waktunya, nanti waktu tersebut yang nanti menyabet diri kita sendiri. Sudah terbiasa kita menunda, well bagiannya, bukan well baik, well. Idza sami'ta nida'a fa'ajib bi'ada'i Allahi azza wa jalla. Jika engkau dengar panggilan Allah, maka segeralah penuhi panggilan Allah azza wa jalla tersebut. Niatnya bukan memenuhi sholatnya, tapi memenuhi panggilannya. Bukan diniatkan mau sholatnya. Makanya di sholat tadi nggak bakal ketemu dengan namanya kehusuan. Karena kita dalam hatinya pun niatnya mau sholat, bukan niat mau memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan sholat. Tapi sudah terbiasa kita ya, mau sholat. Padahal niat saya memenuhi panggilan ya Allah untuk melaksanakan sholat isya, sholat duha. Makanya dari pertama kita berangkat dari rumah pun, ya Allah ya Rabb, niat saya melaksanakan perintahmu untuk tolak ilmu. Matinya dijamin, fisabilillah, mati syahid. Ulah niat nanda ke api, ulah niat nanda ke api mah mulai pahala.
hasilnya. Niat memenuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji, baru dapat. Apalagi nanti di bulan puasa, sama pahalanya dengan haji. Sholat tepat pada waktunya adalah bukti komitmen keimanan seseorang, sehingga jika ia menunda-nunda sholat padahal waktu telah masuk adalah wujud dan tipisnya komitmen tersebut. Sholat pun ada waktu yang haram, bila mana waktu asar sudah mepet, terkecuali kita lakukan dalam menunda tadi dalam tolak ilmu atau lagi menolong seseorang. Karena kita menolong seseorang, tahu-tahu waktu sudah mepet jam 6 kurang. Begitu kita usolli fardhu asri, Allahu Akbar, adzan maghrib, sholatnya nggak masuk qadha, lanjut. Terkecuali menundanya di luar daripada menolong ataupun melaksanakan perintah Allah yang lain, yaitu dalam keadaan posisi kita lagi ngaji. Itu dimaklum atau dimaafkan. Tapi kalau kita dalam urusan dunia menunda perintah Allah, berarti itulah nanti yang mendapatkan celaka. Sholat pada waktunya merupakan amal yang utama yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Kenapa kita diharuskan berjamaah? Karena sholat menuntut agar kita ada kehusuan. Makanya bila mana kaum ibu di kita udah biasa di rumah, emang yang paling afdol di rumah kalau ibu-ibu. Beda dengan di daerah Jawa. Daerah Jawa itu benar-benar ibunya yang paling banyak. Tapi kenapa jawaban dari Isra Mi'raj Rasulullah ternyata di neraka lebih banyak perempuannya daripada laki-lakinya? Padahal kalau di dunia begini ngelihat kaum ibu dengan kaum bapak masih banyak kaum ibu-ibu. Tapi kok kenapa di sono penghuni nerakanya paling terbanyak kaum ibu? Makanya perlu kita bahas tentang masalah itu tadi. Izin kita untuk melaksanakan ibadah thalabul ilmu kepada suami, tolong jangan sampai nyuruh apa-apa. Pak, saya izin mau ngaji, tolong jemuran diangkatin, nanti makanan anak-anak diangetin, ibu mau ngaji. Kayak enak, kayaknya durhaka. Langkah kita itu mendorong kepada masuknya neraka jahanam. Kalau bapak-bapak nggak nyebut dia, melotot. Bukan takut bapak-bapak ini sama istrinya, nggak ada bahasa begitu. Melainkan istrinya lebih berani daripada bapaknya. Apa gunanya punya suami tampan, mapan, tapi tak menghargai perasaan? Rumah tangga itu bukan tentang lamanya, tapi tentang nyamannya. Apa gunanya rumah tangga selalu bikin sakit hati, bikin hati terluka? Nikmati, terima apa adanya. Menerima
yang paling sulit, ibadah paling tinggi adalah menerima segala pembagian daripada Allah. Dikasih suami seperti ini, dikasih istri seperti ini, dikasih anak-anaknya seperti ini. Kalau hati kita yang menerima, ini pahala ladang ibadah yang paling besar di antara ibadah-ibadah yang lain. Bu, kalau seandainya kita melakukan sholat isya, kita baru mau sholat isya, usolli fardal isya, Allah, suaminya mau tinggalkan sholat tadi, buka mukenanya, layani suami. Ibu kalau diterusin, demi Allah, ibu durhaka, tidak taat sama suami, dan sholat ibu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak cicing tenang, punang poin kerompal, masuk dengan ke. Kecuali sudah mepet waktunya, sudah mau jam 3, bapaknya pengen, sedangkan kita belum sholat isya, terusin sholat isyanya karena waktunya keburu habis. Asal bapaknya pengen, sedangkan itu udah jam 5, itu lanjut aja sholat asarnya. Makanya terutama ibu-ibu, dulukan sholat apapun, takut suami datang lagi mau, keadaan waktu sudah mepet. Apapun juga, mau kita kodok Ramadan, itu wajib seorang istri harus izin sama suaminya. Pak, izin saya mau kodok Ramadan. Bilang suaminya, jangan dulu. Emang kenapa Pak? Takut gua pengen. Itu tidak boleh dilaksanakan kodok Ramadannya. Kalau ibu memaksakan, demi Allah, itulah nanti yang akan mendorong semua apa yang dikosongkan dalam perut ibu itu bisa celaka. Terkecuali sudah mepet waktu, mau Sakban tanggal 15, baru ibu boleh memaksakan untuk kodok Ramadan. Ada kita pernah mendengar, kan kebanyakan ini sholat-sholat sunnah, kita tahu namanya tapi tidak tahu bentuknya ataupun tidak tahu pengertian daripada sholat-sholat tadi. Ada yang namanya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ini semua sholat sunnah mutlak yang dilakukan yang emang tanpa ada waktunya. Terkecuali larangan melaksanakan sholat sunnah mutlak di waktu ba'da subuh sampai fajar, di waktu ba'da asar, itu tidak boleh dilakukan dengan di tengah hari, terkecuali sholat Jumat. Jadi sholat apapun itu awabin mutlak, sholatnya selain sholat qobliyah ba'diyah. Jadi sholat mutlak itu pengertiannya sholat yang dimana saja dilakukan di waktu kapanpun, terkecuali yang dilarang tadi, itu namanya sholat sunnah mutlak. Awabin asal mutlak tapi Mutlak. Karena emang bisa, cuman ya syarat awabin tadi ya tadi ulah keselangku ngobrol nanti. Jadi kalaupun kita, kalau Imam Syafi'i, kalau imam yang selain Imam Syafi'i, kodok sholat sunnah tidak akan diterima bila mana masih punya kodok.
Tapi bagi Imam Syafi'i, kodonya dikerjakan, sunnahnya dikerjakan. Selain daripada Imam Syafi'i, itu sholat sunnah kita tidak akan diterima seandainya masih punya kodo. Kalau Imam Syafi'i kerjakan dua-duanya. Sedangkan kita mayoritas di Indonesia ini menganut kepada Imam Syafi'i. Berlakunya 4 madhab tadi dilakukan bila mana rusak kayak di Mekah. Karena ada tawaf, tempatnya sempit. Nah itu taklid kita ke Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambal. Itu berlaku emang posisinya, emang waktunya tepat. Kalau di Indonesia menggunakan kayak gitu, tidak masuk persyaratan untuk bertaklid kemanapun. Ya terkecuali hampir semuanya Imam Syafi'i. Bukti bukan menyalahkan, semua benar, nggak ada yang salah. Yang salah mau udah. Di wudhu tadi, wudhu seandainya kita, dimana kita pas niat dalam hati, niat saya membersihkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Di antara pengertian tadi, mengartikan dalam arti tadi, ada kehijab hati kitanya. Aduh, HP di atas ini fardu lillahi ta'ala. Itu berarti tidak sah niatnya. Itu harus diulang. Paham deh sampai dia? Ini untuk paham, kurang balikan deh. Pahamnya? Karena rumah tangga sehatnya. Terus jangan dibiasakan kita dalam sholat tadi namanya bahasa Indonesia apa? Meletek-meletekin dia. Woi, bahasa Indonesia mau? Oh, ketak-ketak itu tak. Jadi kesalahan-kesalahan dalam sholat, satunya menunda dan mengakhirkan sholat. Yang kedua, tidak tumakninah. Tumakninah lain tumakninah. Tumakninah itu larangannya dalam sholat. Tumakninah artinya tenang, perlahan, dan tidak buru-buru, terutama di dalam ruku dan sujud. Pas ruku, pengumpulan dosa-dosa kita nempel di sifat Allah di batok kepala belakang. Makanya rukunya harus mapan bener, biar dosa kita dari ujung kaki bisa terbawa kepada batok kepala belakang. Nanti dibuangnya di lewat sujud. Makanya kenapa sujudnya nggak boleh buru-buru? Dikarenakan itu penguburan dosa-dosa kita di waktu sujud. Lewat jidat langsung bablas dosa-dosa kita kepada 7 lapis bumi. Makanya 2 di bagian sholat tadi yang emang betul-betul tidak boleh buru-buru. Penentuan sholat beres enggaknya itu ada di ruku dan sujud. Makanya ada satu kala bila mana sholatnya rapi, beres salam, beres urusannya. Udah mah masih kene, beres sholat nambah masalah. Ada apa ini? Jadi kita berarti tidak boleh melanggar tumakninah, yaitu tenang, perlahan, dan tidak buru-buru. Yang ketiga, membaca Al-Quran saat ruku atau sujud. Makanya kadang-kadang pengertian di mana kita sujud terakhir boleh memasukkan urusan dunia, nggak boleh.
ataupun Al-Quran, nggak boleh. Udah aja udah diatur, udah ada ketentuannya, jangan melebih-lebihkan daripada sholat tadi. Nanti pilu kasir, menambah-nambah rukun. Kalaupun ada acara kita ada hajat, ya sholat hajat, kan masih ada waktunya. Nggak boleh dicampurkan. Kita kan menghadap Allah, kewajiban kita kepada Allah untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu tadi. Jadi jangan diisi dengan hal-hal urusan dunia, bisa membatalkan sholat itu. Kalau sholat ini sarana menghadap kepada Allah tanpa perantara, apalagi di waktu sujud. Waktu sujud inilah yang paling dekat dengan Allah. Jadi kumaha contohnya dalam ruku? Subhana rabbil azim wa bihamdihi a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Itu larangan. Di sujud atau di ruku. Jadi tidak boleh membaca Quran. Bila mana ada seseorang di pinggir kita, ada yang sholat, kita lagi talil Quran, itu wajib kita pelankan bacaannya, takut mengganggu orang lagi sholat. Kalau kita teruskan baca Quran dengan terdengar oleh orang yang lagi sholat, terutama di ruku dan di sujud, akhirnya dia naon karena ngetrok kaberon, ya kaberon sudah nyaho. Nah akhirnya berantakan ruku tadi, bisa ikut-ikutan dia membaca Al-Quran, berarti batalah sholat dia. Kita yang ngaji dapat durhaka. Makanya tolong kalau bacaan lagi sholat, biarpun kita di samping, cukup kedengaran oleh telinga kita. Jangan sampai kedengaran ke sebelah kiri, kanan, dan belakang. Yang kelima, larangan dalam sholat, kesalahan di dalam sholat menutup mata. Babasana hayang pas molotot matana, imam geus sujud. Atau kelebihan tak menutup mata tanpa alasan apapun. Teka pembereman. Iza koma ahadukum fi sholati falayak min al ainaini. Apabila kalian melakukan sholat, maka janganlah memejamkan kedua mata kalian kalau tanpa ada alasan apapun. Kabebereman kan itu mah ada alasan, rukshoh bahasanya, tanpa sebab. Nah, namun aja pada bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Tahu-tahu imamnya udah ruku. Yang keenam, mengusap kening atau memainkan baju dan lain-lain. Memainkan kening sampai ke sholat, itu larangannya, bisa membatalkan. Makanya pas tadi kalau kita ada yang gatal, tolong tangannya dilipat, tempelin di dekat yang gatal tadi, bisa diusap begini. Mau lama juga nggak jadi masalah, karena hanya tok satu yang bergerak ini. Tapi kalau ngegaruknya pakai begini, dia kemana-mana tuh. Ada caranya, cara kita biar lama pun sampai lecet pun nggak apa-apa. Karena kalau kita satu kali masih gatal, dua kali masih gatal, tiga kali masih gatal, keempatnya itu bisa membatalkan. Makanya yang ketiga udah tempelin kalau masih gatal. Begini caranya, tempelin ini ke sini biar kuat, ini garuk-garuk. Jadi ada cara untuk menggaruk biar tidak menjadikan makruhnya sholat tadi. Membunyikan persendian tulang atau jemari ketika sholat.
Kebiasaan dia lamun geus sujud be parakat. Kecuali tidak disengaja. Suka biasanya nah dia lutut pas naik ke top gitunya. Ini mah sengaja di tangan kalau mau naik ke atas. Itu tidak boleh. La tufakihu asabi'aka wa anta fi shalah. Jangan membunyikan jarimu ketika sholat. Dan sama lagi pas khutbah Jumat. Khutbah Jumat ini biasanya kan duhur 4 rakaat. Yang 2 rakaat ini kita sholat Jumat, 2 rakaatnya ini itu khutbah. Makanya tidak ada boleh gerakan pas di mana Jumat lah. Berarti kita wajib diam kayak patung. Lagi keadaan sholat habis sebelum sholat Jumat ada khutbah kan sebelumnya. Setelah khutbah baru sholat 2 rakaat. Khutbah ini sebetulnya itu kayak sholat duhur, masih di dalam sholat Jumat tadi. Makanya kalau sedang khutbah tidak boleh digerakkan apapun. Harus ya gerak molor si ngoreng. Iya kan binya. Oh. Pokoknya tidak boleh ada gerakan. Ngapa? Gitu mainin tangan, terus ngituin apa, HP, baju. Tidak boleh. Benar-benar udah harus jadi seperti kayak patung. Kita mendengerin. Mau ngerti, mau nggak ngerti, pokoknya mah duduk. Gimana seperti kita kayak dinasihatin. Itu abdolnya. Sedangkan jaminan Jumat, jaminan ngaji, kalau jaminan ngaji 40 hari. Bila mana kita sehabis ngaji begini, meninggal sebelum 40 hari, sahih akhirat. Kawean. Jumat ke Jumat diampuni dosa sama Allah. Kalau Jumatnya benar-benar ngerti tentang ilmu Jumat. Kenapa imam suka diakhirkan? Tapi hadis kurang sahih, tapi hadisnya hadis nakut-nakutin, tapi bukan nakutin, takut bener juga tapinya. Soalnya begitu imam masuk, yang menulis daftar hadir malaikatnya juga ikut masuk. Jadi kalau ketinggalan oleh imam berarti tidak terdaftar. Lain, khutbah mah geus salat musuh. Ieu mah datang ke masjid urang itikaf. Nah, kalau imam yang duluan gara-gara kita kesiangan itu teka catat ku malaikat. Soalnya imam asuh ka masjid nuturkeun nah. Engke maneh nama sukinan saya ieu. Si malaikatnya naik di depan mimbar. Jadi kalau ada yang di belakang imam datangnya berarti tidak terdaftar. Menang dok. Oke, cakak ini. Makanya yang minimal kan kita tahu waktu-waktunya. Kita harus dapat itikafnya. Pertama kita berangkat masuk masjid, itikaf, sholat sunnah, tahiyatul masjid, terus duduk kita doa. Ya Allah ya Rabbi, niat saya diam di masjid karena Allah Ta'ala. Nyawa itu antakifah bihadal mas lillahi ta'ala. Di mana orang yang meninggal yang pertama kali dicabut nyawa itu dari ujungnya jari kaki. Berhenti di lutut, ditahan dulu. Makanya suka kalau dipegang kakinya dingin. Baru dilanjut, ditarik lagi sampai puser. Makanya kadang-kadang di sini sudah tidak bernapas, tapi nadi masih berdetak. Yang terakhir baru dari ubun-ubun. Makanya kalau ada orang yang kesurupan apa ubun-ubunnya.
yang ditiup. Ini ruh keluarnya ini lewat sini, lewat tubuh-tubuh kita. Yang pertama ini benar-benar siksaannya. Pertama kali kita dikubur, gimana rasanya kita sakaratul maut? Hausnya nggak ketemu dengan hausnya. Nggak bisa kita bayangkan sampai sekarang tuh. Sakitnya di dunia dan langit sakaratul maut itu melebihi daripada sakitnya dunia dan langit. Itulah peranan Rasulullah. Cukup saya saja, jangan sampai umatku merasakan bagaimana sakaratul maut tadi. Itu perjuangan Rasul kita, makanya kita bersyukur jadi umatnya Rasulullah. Dua nabi yang minta dicabut jabatannya demi ingin dijadikan Allah jadi umatnya Rasulullah. Satu Nabi Nuh, cabut gelar saya sebagai nabi dan rasul, yang penting saya ingin jadi umat Rasulullah. Makanya ada doanya waktu itu, doa Nabi Nuh mau merangin kaum Hatamah. Dia pakai ngadirin Nabi Muhammad, padahal belum ada orangnya. Mas kawin Nabi Adam apa? Selawat. Nabi Adam diampuni sama Rasul Allah itu 200 tahun tobatnya baru diampuni gara-gara pakai nama sholawat di awal dan di akhir. Dari mana tahunya sholawat Nabi Adam? Ya waktu Nabi Adam di surga ngeliat nama Allah dipasangkan dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita mau berdoa, kalau pingin kita langsung dikabul, awali dengan sholawat, ditutup dengan sholawat. Allah tidak bisa menolak doa kita karena sudah pakai memonya kekasihnya. Hanya nggak bisa menolak, ada memo, ada orang dalam. Hanya harus kenal orang dalam. Sering baca sholawat, dia maunya doang, sholawatnya kagak pernah ngomong cinta aslu. Adapun jika hal itu dilakukan di luar sholat atau tidak di dalam keadaan akan melaksanakan sholat, maka diperbolehkan. Kenapa tidak dibilang kematian? Di mana hari pertama inilah yang paling ditakutkan. Makanya bila mana ada keluarga kita yang meninggal dunia, tolong kita pulang terakhir. Di mana sudah rombongan yang lain mengantarkan pulang, kita baca surah Yasin di atas makam almarhum yang meninggal itu tadi. Karena hari pertama lah yang paling betul-betul parah. Itu harus ngadain sedekah. Nah kalau nggak punya bagaimana? Sholat hadiah, menghadiahkan kepada si almarhum atau almarhumah. Oh, siapa orang yang mengirimkan tadi? Allah kirimkan 1000 malaikat, satu per malaikatnya membawa 70 kesenangan buat si almarhum. Tapi timbal baliknya kepada yang melaksanakan sholat hadiah tadi, dia mendapatkan 7000 malaikat untuk mengabulkan semua apa yang kita inginkan. Allah mengangkat derajatnya 700 bagi orang yang melakukan sholat sunnah hadiah. Usolli sunnatan hadiyati, pulan binti pulan, rok'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Baca Fatihah 1 kali, baca ayat kursi 1 kali, baca surah Al-Hakumut Takasur 1 kali, baca surah Al-Ikhlas 11 kali.
beres pertama rakaat, yang keduanya pun sama. Bacaannya pada Fatihah, ayat kursi 1 kali, Al-Hakumut Takasur 1 kali, dan surah Al-Ikhlas 11 kali. Bagaimana Bi? Orang tua saya udah lama meninggalnya. Boleh melakukan sholat hadiah? Boleh. Kirimin ibu, orang tua kita. Jadi semua apapun juga yang kita masih hidup, Allah ceritakan kepada yang ditinggal oleh keluarganya meninggal duluan. Jadi kejadian apapun juga kita selama di dunia ini, Allah ceritakan kepada si almarhum keluarga kita. Seperti sekarang ini. Nah, orang Tangerang ayat di Paneglang. Oh, lagi ngaji. Aman, online, ngalir ke kolotna, pahalana. Tapi sebaliknya kalau kejelekan pun begitu juga ngalir, online juga. Peprek. Makanya hati-hati. Ya Allah, kenapa aku dipukul? Anakmu lagi mesmeo. Peprek. Makanya kalau kita betul sayang sama keluarga kita, berbuatlah baik. Allah multi levelkan kepada kakek kita, orang tua kita, 7 turunan ke sana. Alirannya online. Maka dari itu, baik-baiklah kita sekarang. Jadikan anak-anak kita putra-putri yang solehah. Jadi larangan tadi, ingat, tidak boleh kita lakukan di dalam sholat tadi. Sholat tidak menghadap ke arah sutra atau pembatas. Kalau emang ada pembatas, kita menghadap ke sini, di garis ini. Atau kalau sepertinya tidak ada pembatas, kita kasih apa aja, pulpen di depan kita tadi, biar kita menghadap kiblat tadi. Mana yang wajib menghadap kiblat? Itu dada. Makanya pas assalamualaikum yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, badan nggak boleh gerak. Kalau gerak batal sholatnya, karena sudah berubah kiblat. Jadi cukup kepala kita aja yang nengok ke kanan. Sampai ujung gosokan, kalau gosokan apa ini baju ya? Ujung baju ini kita liriknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan di ujung jahitan ini. Bacaannya itu harus ditasydidkan karena berubah niatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batal sholatnya. Susah dengan saya, celaka dengan saya, beda tasydidnya, nggak ditasydidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang kedua boleh karena sunnah. Assalamualaikum boleh. Kalaupun sunnah kan satu di pahala, kalau nggak pun nggak durhaka, nggak membatalkan. Jangan dulu main usap. Lebih baik dibacain Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sesuatu hal harus ditumpukan oleh doa tadi. Assalamualaikum. Tapi kalau nggak dikasih tahu, Allahumma azibanil hamma wal hajat. Walaupun nggak bisa, cukup Bismillahirrahmanirrahim. Tiupin ke telapak tangan kanan kita baru diusap. Sekali doang obat dari usap. Kita masih lulu. Jadi banyak hal-hal yang padahal itu berakibatnya fatal, disangka kita tidak membatalkan, padahal batal. Pada ibu-ibu
apalagi mukena itu disimpannya jangan kayak kerudung, harus di bawah dagu. Jadi jangan di bawah leher, jangan kayak kerudung, karena batas muka yang boleh kelihatan dengan telapak tangan, kedua tangan. Jadi kalau di luar daripada itu, turun mukenanya sampai ke bawah, berarti keluarlah aurat tadi, bisa batal sholatnya. Dan kalaupun kita mau berjamaah dengan suami, itu tolong posisikan perempuan ada di kiri, tidak boleh ada yang di kanan. Takut pas assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, masih yang lama. Cocok Bu benar. Kan ganti ya. Aurat wanita dalam sholat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajahnya. Tapi tidak mengapa baginya untuk menutup wajahnya jika ada lelaki yang lewat dan semisalnya. Maksudnya pakai cadar. Untuk menutupi wajahnya, maka yang wajib atasnya adalah memakai himar, yaitu kain yang menutup kepala dan dada. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah, la yaqbalu Allahu sholata haidin illa bihimarin. Allah tidak menerima sholat wanita yang sudah haid atau balik kecuali dengan memakai himar. Tapi waktu itu Siti Aisyah dia membuka, tutup wajahnya, jadi orang langsung kelepak-kelepak melihat kecantikannya Siti Aisyah. Akhirnya ditutuplah sampai mulut tadi. Jadi tadinya mah semuanya, karena ada alasan dilihat laki-laki selain mahramnya. Jadi tidak mengangkat himar ke atas kepala dalam sholat bagi wanita atau menutup kedua kakinya. Yang penting di jidat perempuan itu tidak boleh ada halangan apapun, termasuk mukena yang dipakai oleh wanita tadi. Naon ngampai ka ditu warana. Lamun urang sujud, mukena yang kita pakai ke depan naon tah, terus katindihan ku urang. Ngumpainya sia Sunda ngumpai, Indonesia naon ngarumbai. Ih nah Sunda kene berarti merumbai. Emang sia kembang Ada kebok rebok sampai kerembel. Iya. Cocok warna. atau menutup kedua kakinya nggak boleh. Maksudnya di dalam sholat itu dibungkus kakinya, tapak tangannya, tapak kakinya. Padahal kan banyak itu ya, lagi tawaf banyak sekali perempuan itu ngebungkus pakai kaos kaki. Kalau sholat aja, kalau sholat kan ada kaos kakinya dibelah, buka aja tuh bawahnya, biar telapak kakinya nempel dengan si marmer tempat sholat tadi. Nanti kalau mau jalan baru kita tutup lagi. Berjalan di depan orang yang salat wajib dibunuh itu, kecuali ngelewat tuh, kecuali nggak pas sujud, lewat sujudnya. Jadi depan pas sujud ya sujud pun ini pas itunya, pas lewatnya di depan sujudnya, itu yang nggak boleh. Dia lagi menghadap Allah,
kurang di halangnya. Itu makanya benci. Bisa berantem dulu terusin lagi sholatnya. Patah itu langsung buek begitu karena kurang sholatnya. Tapi kan lamun pas sujudan nggak bakal nyampe tuh. Sampai sini batas. Nah boleh lewat sampai. Dia mentang-mentang itu nyampe diulang siapa lain loh. Bagi kita yang lagi itu nggak boleh lewat orang yang lagi sholat karena mereka sedang menghadap kepada Allah. Nggak sopan. Lau ya'lamul marru baina yaday musolli madza alaihi lakana ayyakifa arba'ina khairan lahu min yamrana baina yaday. Seandainya orang yang berjalan di hadapan orang yang sedang sholat itu mengetahui apa yang akan menimpanya, niscaya ia lebih memilih diam selama 40 tahun. Itu lebih baik baginya daripada ia berjalan di hadapan orang tadi. Manehna lempang salila 40 tahun, lempang dina kebaikan, mending manehna diem nggak menjalankan ibadah apapun kalau seandainya melakukan berjalan di depan orang yang sedang sholat. Berarti Allahnya yang melarang. Detailnya, jadi masih banyak larangan-larangannya. Yang penting sekarang kita jalanin apapun, tapi jangan lupa kita pun jangan sampai malu untuk bertanya, karena syarat mutlak sholat atau ibadah yang lain kita harus tahu ilmunya. Gak usah malu, gak usah merasa pinter, gak usah merasa bisa. Lebih baik pinter merasa, lebih baik apa? Daripada merasa benar. Nanya, gak usah malu. Jadi mumpung ada yang buat nanya bagaimana ini, lebih mulia di hadapan Allah yang orang merasa tidak merasa pintar, tidak merasa baik. Harus baik merasa. Kita itu manusia bukan batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berrahmat jannata darussalam tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahu Allah, Allahu Allah, ya Allah, Allahu Allah, ya Allah, Bismillah ya Allah, nasalukal barakah ya Allah, nasalukal maunah ya Allah, nasalukal maghfirah ya Allah. Nasaluka sabah ya Allah, bijahi sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasaluka karamah ya Allah, bijahi sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin. Barizal muslimin. La ilaha
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul labbaik ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nurullah, assalamualaikum ya Habiballah. Salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa Malik Ya salli wa sallim da'iman abadan ala habibika khairil Mohon maaf bila awalin wa akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala bi sahabati rasulillah ajma'in. Amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'matika wa fi majidah. Amin, Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min rahmati wal afat wa taghfirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami'as sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal yatim min jami'il hayati wal mamat. Allahumma wasil wa taqabbal sawaba qaranahu wa matalawnahu min al-fatihati wa salatil ikhlasi wal mu'adatin wa ghairi zalika wa nasabahnahu wa minnahu wa min kaunina hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim wa mastaghfirnahu min kaunina astaghfirullahaladzim وما هلناه من كوننا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صليناه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل صوت ذلك كله هدية وسيلة ورحمة منك نجلة وبركة شاملة إلى حضرة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح صبرنا والمذكورا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهن وارحمهن وعافهن واعف عنهن اللهم اجعل قبورهم وقبورهن روضة من رياض الجنان واجعل قبورهم وقبورهن غفرة من غفر النيران. اللهم أجل رحمة على القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات
اللهم أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم أبي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم سلمنا من أمة الدنيا وعذاب القبر وفتنتهما اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا متقبلا وحلالا كثيرا مباركا السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة عند الموت اللهم أهون علينا في شكرة الموت ونجاة من النار اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما اللهم حسن مقاصدنا يا الله اللهم حسن مقاصدنا يا الله اللهم حسن مقاصدنا يا الله وبلغ مرادنا بنور محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة بشر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمين ربي هب لي حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا 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 ونعم
ni'mal hasbunallah wa ni'mal wakil 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 ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim la haula wa la quwwata illa billahil Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin la subhanaka inni kuntu minal zalimin astaghfirullahaladzim 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 Ya Allah
Ya Rahman Astaghfirullahaladzim Ya Rahim Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Ya Allah Astaghfirullahaladzim Ya Allah Astaghfirullahaladzim Ya Allah Astaghfirullahaladzim Ya Malik Astaghfirullahaladzim Ya Kudus Astaghfirullahaladzim Ya Salam Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Ya Allah Astaghfirullahaladzim Ya Allah Astaghfirullahaladzim Ya Allah Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Ya Ghaffar Astaghfirullahaladzim Ya Aziz Astaghfirullahaladzim Ya Hakim Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Ya Allah Astaghfirullahaladzim Ya Allah Astaghfirullahaladzim Ya Allah Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Ya Latif Astaghfirullahaladzim Ya Sami Astaghfirullahaladzim Ya Bashir Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Ya Allah 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 Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Ya Allah Astaghfirullahaladzim Ya Allah Astaghfirullahaladzim Ya Allah Astaghfirullahaladzim La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah La ilaha Muhammadur Rasulullah La ilaha Muhammadur Rasulullah La ilaha Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah Allah la ilaha illallah Allah la
la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah
illallah la ilaha
Allahumma jamilna bil afiyati wassalamah wa hakikna bit taqwa wal istiqamah wa a'inna bi mujibati nadamah innaka
innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li auladina wa masyayikhina wa li ikhwanina fid din wa li ashabi wa ahbabina wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala abika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam warjumna kama rawati ibrahim wa batina bi afiyati wa salama bi rahmatika